Seperti yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab hadis atau yang biasa kita baca dalam kitab Manhalul Latif, jelas dari sumber-sumber yang diambil, penulisan hadis dari masa sahabat itu sudah ada. Jadi di masanya Nabi SAW, di masa Nabi SAW, sahabat sudah menulis hadis. Termasuk di situ Sayyidina Ali, kalau punya buku, punya kitab tulisan. Jabir bin Abdullah punya kitab. Beliau juga menulis hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia punya kitab. Jabir bin Abdullah sampai punya nama kitabnya As-Sadiqah. Ya. Jadi ada hadis, kandungan hadis yang banyak. Abdullah bin Amr bin As, ada 1000-an hadis lebih dicatat dalam bukunya itu. Dan lain-lain para sahabat juga menulis hadis. Jadi kalau ditanya, mulai kapan hadis itu ditulis? Pada hakikatnya mulai di masa sahabat pun, di masa Rasulullah SAW, sahabat itu sudah mulai menulis. Memang pada awalnya pernah hadis itu dilarang ditulis. Waktu baru-baru Rasulullah SAW dakwah, hadis dilarang ditulis. Kenapa? Karena takut sahabat tidak bisa membedakan yang mana Al-Quran, yang mana hadis. Jadi setelah Rasulullah SAW mengetahui mereka sudah paham betul perbedaan antara Al-Quran dan hadis pada akhir daripada dakwahnya, maka Rasulullah perintahkan untuk menulis hadis. Dulu pernah dilarang, pada akhirnya diperintahkan. Perintah yang umum dia nyatakan, "Uktub." Tulislah. "Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja minhu illa haq." Tulislah. Demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah, tidak keluar darinya sambil mengisyaratkan kepada mulut dia. Tidak keluar dari sini melainkan hak, melainkan benar. Nah, jadi tulis semua yang datang dari Rasul. Karena yang dibawakan Rasul pasti benar. Dari situlah diantaranya sahabat mulai menulis hadis. Setiap apa-apa yang terjadi pada Rasul, yang dibawakan oleh Rasul, yang diucapkan Rasul, ditulis oleh mereka. Dan penulisan itu tetap berlanjut dari mulai masa sahabat, di masa tabi'in. Tapi yang menulis bukan hanya laki-laki. Ya. Yang perempuan pun nulis hadis Rasul. Terutama di masa tabi'in nanti. Ya. Di antaranya yang lebih dikenal itu yang banyak menulis Amrah binti Abdurrahman Al-Ansariyah. Amrah seorang wanita namanya Amrah binti Abdurrahman Al-Ansariyah. Itu beliau banyak menulis hadis. Itulah ketika tahun 100-an Hijriah, masa tabi'in juga masih, yang menjadi khalifah ketika itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz melihat suasana agama ini, kalau hadis itu tidak tercatat rapi, tidak dibukukan, beliau pikir nanti agama ini bakal hilang. Karena hadis itu sangat perlu untuk dipahami. Karena hadislah yang menjelaskan semua amaliyah di dalam syariat ini. Al-Quran saja kan enggak cukup. Kalau lihat Al-Quran nyuruh solat, aqimus solat, dirikan solat. Gimana caranya solat? Enggak ada Al-Quran. Enggak ada Al-Qurannya. Paling bilang Al-Quran, irka'u wasjudu, rukuk dan sujud. Apakah orang solat langsung rukuk terus sujud? Enggak kan? Dari mana tahunya? Dari Rasulullah SAW. Hadis berarti. Mulai dengan takbiratul ihram, ya, nyebut apa yang dibaca. Kemudian nanti setelah bacaan-bacaan pakai rukuk. Setelah rukuk pakai i'tidal. Setelah i'tidal baru sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Lalu sujud lagi, berdiri lagi sampai tahiyat dan segalanya. Dari mana itu? Dari hadis Rasul. Jadi hadis Rasul ini pokok berarti. Enggak boleh hilang. Karena itu ya, ditekankan sekali untuk menjaga hadis Rasul. Itulah Umar bin Abdul Aziz waktu itu terpikir, oh kalau hadis ini sampai dilalaikan, berarti agama Islam ini hancur. Mulai saat itulah beliau memerintahkan secara resmi atas nama pemerintahan Islam ketika itu. Unzuru ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubuh. Lihatlah apa-apa yang ada dari hadis Rasulullah, tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama. Aku takut perginya ilmu, artinya hilangnya ilmu. Dan perginya para ulama, yakni matinya para ulama.
Jadi kalau saat ini hadis ini enggak ditulis, aku takut nanti ilmu ini hilang, ulama meninggal semua, habis. Mulai saat itulah tahun 100-an Hijriah, ya, ditulislah hadis-hadis Rasul secara resmi diperintahkan oleh pemerintahan Islam. Waktu itu yang ditujukan pertama kali kepada Ghazali, ya, seorang Ghazali, ketua mahkamah besar Islam waktu itu, Al-Imam Abi Bakar bin Hazm. Ya, Bakar bin Hazm, Ghazali Al-Madinah, di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Tulis hadis itu. Kemudian disebar hadis itu untuk semua ulama-ulama besar yang ada di bawah kepemimpinan Islam. Ditulis kepada siapa-siapa, termasuk di antaranya Ibnu Syihab Az-Zuhri, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Syihab atau Imam Zuhri. Beliau tabi'in juga. Di antara surat itu ditujukan juga kepada beliau. Dari berapa banyak ulama yang menerima perintah tersebut, mereka menulis. Tapi yang paling getol, yang paling hebat bekerja di situ Imam Zuhri. Sampai beliau lah yang mengumpulkan semua, habis-habisan waktunya untuk menghimpun, menulis, menggabungkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampai akhirnya terkenallah dengan penisbatan pengumpulan hadis itu kepada beliau. Beliau lah seakan yang pertama kali menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ada perbedaan. Hadis itu intinya jelasnya sudah ditulis dari masa Nabi SAW. Tapi ditulis secara resmi, ditentukan, ditekankan oleh pemerintahan Islam itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang salah paham, terutama orientalis. Orang-orang yang musyrikin, yang kafir, yang tidak menerima apa, yang selalu ingin membelokkan ajaran Islam ini. Yang membelokkan kan, oh hadis itu kan nggak bisa dipegang. Kenapa? Ditulisnya aja 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, setelah wafat minimal 90 tahun, karena tahun 100-an. Ya, mereka sebut-sebut 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya tahun 100. Maksudnya. Rasulullah udah lama wafat, baru ditulis. Gimana bisa dipegang kan ya? Nah itu, mereka selalu sebarkan seperti itu. Pendapat seperti ini benar apa enggak? Benar enggak? Enggak benar. Ya, karena udah di masa sahabat, udah ditulis. Cuma resmi dari pemerintahan, nah itu, tahun 100-an. Jadi sebelum udah ditulis, masing-masing nulis. Rajin, sahabat-sahabat tabi'in itu rajin. Tapi kalau enggak dijaga benar-benar dengan secara resmi, takut aja hilang. Setiap orang punya, tapi individu itu ya menakutkan tetap. Kalau keluarganya nanti jaga, kalau enggak hilang. Setelah pemerintah menekankan, akhirnya ditulis secara rapi, dijadikanlah buku. Dari situ mulai ulama-ulama bergerak. Ya, setelah Imam Zuhri menulis, angkatan setelah beliau itu banyak yang menulis hadis. Nanti setelah beliau, di antaranya Imam Malik nanti. Imam Malik kan Imam tabi'ut tabi'in. Imam Zuhri tabi'in, Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Malik menulis. Di samping menulis, mereka juga selalu ingin membuktikan hadis itu memang benar-benar dari Rasulullah SAW. Itulah dinamakan sahih nanti. Imam Malik lah yang pertama bergerak untuk benar-benar mencari hadis yang sahih. Itulah. Ya, sampai sekarang kitab beliau itu ada, namanya Muwatta. Muwatta Imam Malik dari tabi'ut tabi'in. Di angkatan Imam Malik setelahnya banyak lagi yang menulis. Termasuk Imam Bukhari. Bahkan gurunya Imam Bukhari juga termasuk siapa? Ibnu Abi Syaibah. Ya, menulis kitab hadis yang cukup besar, yang banyak. Walaupun Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ada 20 jilid lebih kitab hadisnya yang tulis oleh beliau. Anak punya kitab itu, ya. Ada 20 jilid kitabnya. Di sini ada kitab Ibnu Abi Syaibah ini. Ini kitab terus panjang ini ya. Kitab Ibnu Abi Syaibah banyak. Nah, itu beliau tulis. Itu di masa tabi'ut tabi'in. Dan ke bawah, tabi'in ya. Nah, dari itu baru Imam Bukhari setelah itu. Imam Bukhari menulis hadis, memilih hadis yang sangat benar-benar meyakinkan benar dari Rasulullah SAW. Kalau enggak ada masalah sedikit, beliau buang. Beliau mengumpulkan dari ratusan ribu hadis, nanti diperinci sampai 6.000-an hadis kira-kira. Dari berapa ratus ribu, dipilih sampai yang murni betul. Karena itu sudah diperiksa oleh para ulama. Memang diyakini sekali hadis-hadis Bukhari itu sahih sekali, kuat sekali. Diikuti oleh muridnya, Imam Muslim. Imam Muslim juga nulis, dan seterusnya sampai sekarang ini banyak kitab-kitab hadis yang ditulis, dan hadis itu diperinci.